Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu di tempatnya dengan tenang. Persiapkan diri kalian. Kita akan coba mulai pembelajaran hari ini. Seraya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Amin. Nah, hari ini kita kembali belajar PPKN dengan materi yang baru, semangat yang baru. Apakah kalian siap belajar PPKN hari ini? Siap, Pak. Mantap, Pak. Gas. Siap, Pak. Siap, Pak. Mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bapak pengen dipimpin oleh siswa yang aktif. Saya Diki, Pak. silakan Diki. Diki. Kirain saya, Agus Pak. kan Agus kemarin Saya dong. pendiam, Pak. Silakan Diki. Oke, Pak, siap. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Diki ya sudah membantu Bapak untuk berdoa. Nah, coba Bapak pengen tahu siapa yang hari ini tidak masuk. Masuk semua ya? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Masuk semua, Pak. Hela lagi di Pak. BK. Di BK. Siapa? Agus? Hela lagi di Oh, BK. Hela. Dipanggil ya, tapi tadi masuk ya? Tadi Ada masuk, ya? Tadi masuk ada. Tasnya juga masih ada nih dekat saya. Ada ya, oke. Nah, tadi kita sudah berdoa. Terus juga Bapak sudah menyiapkan kehadiran. Nah, Bapak pengen tahu dulu nih. Karena kan ada peribahasa bijak mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Coba cek kolongnya. Ada nggak yang masih nyimpen aqua gelas atau bekas es? Silakan. Kalau yang ada, dibuang ke tempat sampah biar dibersihkan oleh petugas. Silakan. Ayo, Dibuang dulu ya, Pak. Ya, dibuang dulu. Saya Silakan. mau buang sambil mau ke toilet sebentar ya, Pak. Boleh, Herni. Silakan. Makasih, Bapak. Silakan. Sudah? Sudah ya? Sudah bersih ya? Sudah, Nah, Pak. Coba deh. Sebenarnya apa sih arti kebersihan bagi kalian? Dan kenapa kita harus jaga kebersihan? Saya Mungkin Pak dijawab. boleh jawab. Saya, Pak. Agus, silakan Agus. Bapak catat ya nih, Agus ngomong sekali nih. Pak, menurut saya kebersihan itu adalah kan bagian dari iman. Maka pencerminan kebersihan bagi agama saya itu adalah pencerminan bahwa dia adalah seorang muslim yang beriman. Kalau misalnya dia bersih, berarti dia adalah muslim yang beriman. Begitu. Tepuk tangan dulu tuh buat Agus. Happy, tepuk tangan Happy. Agus sudah berani nih untuk menyampaikan pendapatnya, ya. Nah, supaya lebih semangat, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Siap? Siap enggak? Iya, Pak. Pak. Sebentar. Bapak bagikan dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Bagi Menteri. Ada yang tidak hafal? Hafal semua ya? Oke. Supaya lebih semangat, silakan kalian hayati baik-baik lagu Bagi Negeri yang diciptakan oleh Kusbini. Kita mulai ya.
Cukup? Cukup. Nah, coba Bapak pengen tahu dari tadi siswa yang nggak ikut nyanyi nih. Evi. Evi ya. Evi. Ya, Pak. Evi. Kenapa tadi nggak ikut nyanyi, Evi? Iya, Pak. Lagi agak sakit, Pak. Oh, jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Pak, tapi tadi lari-lari, Pak. Masa sakit lari-lari tadi? Iya. Makanya tadi Bapak juga mencatat nih tuh. Iya, tadi Kenapa Evi akibat lari-lari? lari-lari, Gus. Jadi saya Iya. lagi kambuh lagi sakitnya, Gus. Udah. Bapak lanjut nih ke Evi nanya nih. Apa makna dari lagu ini menurut? Nah, ini kecintaan kita terhadap negara kita, Pak. Oh, Evi cinta terhadap negara ini? Ya, cinta dong, Pak. Apa buktinya? Ya, contohnya kalau saya seorang pelajar, rasa cinta saya dengan belajar yang rajin. Nah, jadi kalau misalnya Evi seorang pelajar, Evi harus belajar dengan rajin ya. Dengan Terus, Pak, rajin. saya Oke. memakai pakaian produk dalam negeri, misalkan. Oh, iya. Apa misalnya yang Evi gunakan? Produk apa? Ya, saya memakai batik, misalkan, Pak. Batik. Oke. Kemarin ya, hari batik ya? Iya, Pak. Iya, oke. Nah, sebagai seorang pelajar, tentu Evi juga harus memiliki yang namanya norma. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Oke, siapkan diri kalian, siapkan buku catatan, dan alat pembelajaran lainnya. Oke, silakan. Pak, saya izin ke toilet dulu ya, Pak. Boleh, Agus. Boleh. Nanti Agus ke toilet. Nah, oke, sudah Bapak catat. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang norma dalam masyarakat. Seperti yang tadi Evi katakan tuh bahwa sebagai seorang pelajar kita tugasnya adalah belajar, terus juga memiliki kecintaan terhadap tanah air. Nah, seorang pelajar tuh harus memiliki norma yang baik. Maka dari itu kita hari ini akan coba belajar norma dalam masyarakat. Nanti akan coba Bapak arahkan norma yang ada di sekolah harus seperti apa sih seorang pelajar itu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin menyampaikan sedikit nih pengingat kepada kita semua. Nah, terlihat? Nah, Ada, Pak. ada ya. Di sini ada kata-kata sesusah apapun kita, jangan berhenti sekolah. Mau jadi apapun kita, besok tetaplah sekolah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi putus asa nih karena gimana-gimana, pokoknya harus sekolah. Entah masa depan kita jadi apa, tetaplah sekolah. Ingat ya anak-anak ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini sudah. Nah, ini pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Jadi, tujuan yang pertama adalah kita bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, Bapak harap kalian bisa menunjukkan perilaku sesuai norma. Setelah itu, yang ketiga, kalian juga bisa menunjukkan macam-macam keadilan. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma dengan baik. Yang kelima, kalian bisa menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keenam, penyajian hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi nanti pembelajarannya Bapak akan menyampaikan materi, kalian menyimak, dan nanti kalian akan Bapak kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Mengerti ya? Bapak akan coba mencatat segala bentuk kejadian dalam pembelajaran kali ini, baik yang suka berbicara, yang ngacung, yang diem saja, ataupun yang suka ribut, Bapak akan catat.
Oke, sebelum pembelajaran dimulai supaya kita lebih semangat, silakan tepuk tangan dulu dan ekspresikan kegembiraan kalian. Coba mana tepuk tangannya nih? Nah, terima kasih ya. Oke. Kita akan coba masuk ke materi selanjutnya. Nah, Bapak akan coba mengingatkan nih. Ini kan materi yang kita bahas minggu lalu ya, tentang norma, bahwa norma adalah selalu berkaitan dengan aturan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Aturan ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, jika melanggar dapat terkena sanksi. Masih ingat materi ini minggu lalu? Ani? Masih ingat Ani? Masih, Pak. Masih ya? Nah, Masih, Pak. Bapak juga sudah membagikan materi ini di wali kelas kalian. Sudah Bapak bagikan. Tinggal kalian perlu keinginan untuk membaca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Ya, ini sudah dibahas minggu kemarin nih. Coba Bapak ingin mengajak Rina. Nah, coba menurut Rina norma itu apa sih? Silakan, boleh dibaca. Rina. Oke, Rina. Oke, ganti deh Hela. Hela, silakan. Kenapa, Pak? Norma itu apa sih, Hela? Norma itu aturan, Pak. Aturan. Terus? Aturan dalam kehidupan masyarakat supaya masyarakat aman, Pak. Oh, berarti bisa disimpulkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya, dijunjung. Di mana kita hidup, di situ ada aturan yang mengatur. Berarti itu menunjukkan bahwa kita hidup tidak boleh semenang-menang. Tidak boleh adigung atau sombong, bahwa ada setiap aturan yang mengatur. Oke, selanjutnya. Ini juga sudah dibahas minggu lalu nih. Bapak mengingatkan saja bahwa norma ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Nanti Bapak akan coba jelaskan lebih dalam nih tentang macam-macam norma ini. Kita lihat. Nah, Bapak akan mengajak kepada kalian untuk melihat tayangan video yang ada. Silakan kalian amati dengan baik, catat yang perlu dicatat, serta nanti tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Mengerti ya? Mengerti? Tania? Mengerti, Pak. Oke, kita Mengerti, mulai. Pak. Kita mulai. Sebentar. Dan sudah azan. Nah, nonton ini aja dulu. Sudah waktunya sholat asar. Males dong, gak usah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oke, tadi sudah kita menyimak tayangan video yang Bapak putarkan. Bapak ingin nanya ke Silvan. Ada Silvan? Ada, Pak. Coba, Bapak ingin Silvan mengomentari yang parkir. Tadi itu norma hukum. Iya, Pak, tadi itu kalau dalam materi norma berarti termasuk ke dalam pelanggaran norma hukum. Karena ada orang yang sudah ada jelas tanda di sana kan dilarang parkir, malah parkir. Kenapa ini masuk norma hukum? Karena ada aturannya, yaitu undang-undang lalu lintasnya. Jadi masuk ke hukum, dan kalaupun disanksi ya akan disesuaikan dengan norma hukum. Jadi seharusnya kita tidak parkir sembarangan kalau merujuk kepada norma hukum. Begitu, Pak. Terima kasih Silvan atas penyampaiannya. Silvan, bagus Silvan ya. Oke, Bapak ingin satu lagi nih ke Diki. Diki. Iya, Pak. Ada Diki? Nah, Ada, Pak. ada, oke ya. Menurut Diki, kenapa sih orang tuh suka melanggar peraturan tuh kayak tadi tuh? Ada yang harusnya azan ketika sholat, dia malah nanti gitu. Itu kenapa sih orang suka melanggar norma? Kenapa ya, Pak? Ani apa nih jawabannya nih? Oke, bisa dibantu sama Ani boleh? Silakan Ani. Kayaknya udah kebiasaan deh, Pak. Mungkin ini, Lagi Pak, nggak tahu sholat. juga, Pak, atau nggak tahu juga nggak dikasih tahu, Pak, sama orang tuanya, Pak. Nah, iya jarang ngaji kali ya, Pak ya. Nah, Oke. Jadi sebenarnya kita tuh tidak kurang pengetahuan deh tentang hal itu, hanya kita tuh kurang kepada perilakunya ya, perilakunya. Bapak yakin kok kita semua tahu gitu ketika azan berkumandang apa yang perlu dilakukan, hanya kadang-kadang kita tuh nanti deh menggampangkan ya. Bapak juga yakin kita tahu bahwa ketika ada rambu lalu lintas, misalnya P di contreng gitu ya, dicek itu ya, dikasih tanda P, dilarang parkir, berarti kan itu dilarang parkir. Tapi kenapa kita masih suka melanggar itu? Ya, jadi masalah mentalitasnya juga perlu diperbaiki. Oke, sebentar, lanjut. Nah, nih norma agama. Ada di sini yang pernah minum-minum? minum air putih sih sering, Pak. Bukan air Oh. putih yang dimaksud itu. Oh, beda. Oh iya, Pak. Yang bikin mabuk itu ya. Tidak boleh itu ternyata, Diki. Tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Nah, yang benar Iya, Pak. adalah sholat tepat waktu dan juga kita menjaga kerukunan. Apalagi kan Diki tahu ya, di kita ada 6 agama. Jadi kita harus bersatu padu. Kita kenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Coba Bapak pengen nanya ke Hernis. Masih ingat nggak Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Oke. Hernisnya izin, Pak. Hernisnya izin, Oh Pak. iya, Hernis. Coba kita ke Hela lagi deh. Hela, Ya, masih Pak. ingat Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, Pak. Nah, itulah Indonesia. Itulah Indonesia tuh, ya. Jadi kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita lanjut. Nah, ini norma hukum. Oh, ini, Ada Pak, yang Kania kemarin, Pak. Kania kemarin bawa motor, Pak. Nggak pakai helm, Pak. Coba Bapak pengen nanya ke Boncengan tuh Kania. sama Evi, Pak, kemarin, Pak. Coba Bapak pengen nanya ke Kania, bener nggak nih
menurut Kania gambar yang pertama yang di atas bener nggak? Oh, kalau kepepet sih kayaknya gimana ya Pak? Kasihan nggak punya mobil mungkin Pak. Tapi ya nggak Oh, boleh sih Pak. Kayak begitu ya. Harusnya nggak kan cuma boleh. 2 orang ya Pak. Iya. Terus juga nggak pakai helm. Oh iya, Nggak mungkin pakai deket helm. kali Pak. Cuman ke depan rumahnya doang, nggak begitu jauh. Coba Bapak pengen tahu, menurut Kania, ada nggak orang yang tahu kapan cilaka? Itu semua tergantung Allah ya Pak. Kehendak Iya. Tuhan. Jadi walaupun jauh dan dekat, helm kan berfungsi untuk keselamatan. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pakai helm. Ya, coba menurut Kania, yang di sampingnya tuh yang pakai helm berdua, bener nggak? Pakai helmnya berarti udah bener ya Pak. Tapi itu Iya. kayaknya dia nggak konsen tuh Pak main HP. Saya pernah ngeliat ada orang begitu Pak di jalan. Sering ya? Sering Iya ya? Pak banyak. Iya. Jadi walaupun seurgen apapun, kalau misalnya kalian menggunakan sepeda motor, kalau bermain handphone nggak boleh. Kalau mau bermain handphone, ketika berkendara motor, ke samping dulu. Jangan lupa ngasih sen. Ya, seperti itu. Coba yang di bawahnya sekalian, Kania. Kania pernah ikut konvoi-konvoi nggak nih? Enggak Pak, saya nggak tergabung geng motor Pak. Iya, Geng bagus. sepeda doang. Geng sepeda ya, iya lebih sehat, nggak apa-apa. Geng sepeda ini tidak boleh ya melanggar norma hukum. Bapak tidak senang melihat siswa-siswa Bapak yang baik-baik ini melanggar norma hukum ya. Karena tujuan dari pembelajaran PPKN adalah menciptakan warga negara yang baik. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak pengen tahu nih kayaknya yang suka kentut di kelas Ani nih. Ani kayaknya deh. Ani ada? Apa Pak? Aku nggak kentut, nggak pernah Oh. kentut. Bapak, maaf fitnah tuh Pak. Oh, salah ya. Oke. Menurut Ani, ketika dari gambar ini deh, yang salah ini, bagaimana komentar Ani? Silakan. Kalau kentutnya masih nggak salah ya Pak ya. Karena Iya, kan kalau nggak kentut, nanti perutnya kembung. Yang betul. salah itu dia kok ke muka orang. Kan si kentutnya Pak. Nggak sopan Iya, itu Pak. Salah kan? betul. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita mau buang gas atau kentut, ya cari tempat yang ini dulu. Jangan kentut sembarangan, ya. Apalagi kita pelajar, nggak boleh. Seorang pelajar harus mencerminkan bahwa dia adalah seorang pelajar. Nah, yang benar adalah yang di sampingnya tuh, Ani. Ya, ketika ada orang tua, kita selalu istilahnya punten. Ya, semua di kalian suka lihat gak sih orang-orang yang bilang kalau lewat depan orang tua punten atau permisi gitu ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Wah nenek saya mah harus Nah, Pak. Kalau nafsu nenek saya iya. harus. Kalau enggak dicepret Pak. Seperti itu ya, Diki memang harus. Jadi kalau kita lewat depan orang tua, bilang punten atau permisi. Ya, itu bagian dari adabnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita sampai kepada norma kesusilaan. Ini sering terjadi nih di sekolah kita nih. Jadi ada teman-teman yang jahil atau teman-teman yang memang suka ngebully temennya. Ada nggak di sini yang suka ngebully temennya? Ada? Diki Nah, Pak. Coba Diki kenapa sih suka ngebully temen? Karena aku jagoan Pak. Ih, nggak boleh. Tidak ada yang merasa jagoan di Oh sekolah gitu. kita. Karena kan Maaf kita tahu Pak. bahwa negara kita berdiri atas dasar gotong royong. Tidak boleh ada yang merasa jagoan atau merasa paling tampil ya. Tidak boleh. Oh, iya Pak, maaf Pak. Iya iya. Diki harus memperbaiki sikapnya ya. Iya Oke. Pak. Kita lanjut. Sebentar. Kita lanjut ke ini. Sebentar. Nah,
Bapak pengen tahu nih kebiasaan baik kita. Ada yang suka seperti ini sebelum ketika sampai ke sekolah? Selalu, Iya, Pak. Pak. Kan tadi Selalu dong. kita ketemu Pak di depan ya, Salim. Tuh. Jadi ketika ada bapak dan ibu guru, dibiasakan jangan lari. Ya, jangan lari, dibiasakan untuk salim. Mengerti ya? Cium tangan. Mengerti, Pak, mengerti. Begitu pun sama ketika kalian sampai di sekolah. Silakan cium tangan kedua orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian tidak mencium tangan kedua orang tua. Karena ada barokah di sana, ya. Nah, Bapak Ya, pengen Pak. tahu, ada nggak sih norma di sekolah kita? Aturan? Ada, Pak. Banyak. Ada. Banyak aturan sekolah kita kan. Dari mulai siswa tidak boleh terlambat, dan lain sebagainya deh. Termasuk juga siswa nggak boleh bolos. Oke, ada ya. Nah, Bapak sudah bagikan di grup ini tugas yang akan kita kerjakan sekarang. Ya. Ini yang akan kita kerjakan dan Bapak juga sudah menyiapkan pembagian kelompoknya untuk diskusi kita kali ini. Jadi kalian diminta untuk mencari 5 peraturan sekolah yang paling sering dilanggar oleh siswa. Setelah itu datanya masukkan ke dalam tabel ini. Ya. Kira-kira nama peraturannya apa? Dicatat. Alasan melanggarnya apa? Silakan dicatat. Terus juga sanksi yang tepat. Setelah itu solusinya, ya. Nah, Bapak akan membagi kelompok dulu nih. Yang pertama Kania sama Ahmad. Ya, di kelompok yang pertama. Siapa? Kelompok kedua Hernis dengan Silvan. Siapa? Oke. Yang ketiga Diki dan Evi. Oke, Pak. Oke. Tapi rumah saya jauh, Pak, sama Evi, Pak. Gimana, Pak? Hari ini kan diskusi bisa lewat banyak media, Diki. Ya. Ya udah deh, ya udah. Pokoknya silakan diselesaikan nanti ya. Nah, kelompok yang keempat ada Rina, Ani, dan Hela. Silakan untuk kita cewek semua. Nah, iya. Silakan untuk diselesaikan tugasnya, ya. Dan sekarang Bapak minta kalian silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Diatur pembagian tugasnya, siapa yang mencatat dan siapa yang mencari tahu. Ya, silakan diatur. Demikian. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Dimulai dari sekarang. Selama Oke, proses Pak. Boleh berlangsung. pakai handphone, Pak? Boleh. Silakan. Ahmad geseran, Ahmad. Selama proses berlangsung, Bapak akan menilai ya bagaimana kerja kalian dalam diskusi kelompok. Bapak boleh bangkunya ini, Pak, digeser mejanya jadiin Boleh. Senyaman mungkin, Ani, ya. Silakan senyaman mungkin. Bapak tidak akan membatasi kreativitas kalian. Silakan. Pak, kalau Silvan nggak ikut ngerjain, namanya nggak usah ditulis ya, Pak? Aku ngerjain, kalem. Kalau Pak Ahmad bengong-bengong aja, Pak. Ahmad lagi banyak pikiran ya. Ahmad ya habis galau. Lagi galau. Tuh, baru juga Bapak bilang udah ribut lagi. Ya, silakan. Ya, Pak, maaf, Pak. Kerjakan dengan teman satu kelompoknya dan tidak mengganggu kelompok yang lain, ya. Pak, ini Bapak jawabannya ditulis di mana, Pak? Itu kan sudah ada, Bapak sudah sediakan LKPD-nya, ya. Iya. Tinggal dicatat, nanti silakan Bapak minta hari ini beberapa kelompok untuk tampil karena kita akan mempresentasikannya di minggu depan. Ya, kita akan presentasikannya minggu depan, tapi Bapak ingin minggu ini sebagai contoh dan motivasi untuk kelas yang lain berpresentasi pembelajaran, ya. Ya, Pak. Maka
Nah, ini udah bagus nih kelompok Evi dengan Diki nih. Udah mulai mencatat nih. Ya, kita dong. Ya, silakan Iya dong. bagus. Pintar, Pak. Agar diikuti oleh kelompok yang lain. Agar diikuti oleh kelompok yang lain ya. Bapak mencatat Pakai nih. searching kan, Pak? Iya, boleh. Cari di Brainly aja ya. Di Brandly. Kalau ada silakan. Kalau ada silakan. Bagi kuotanya dong. Ih, modal dong, Diki. Bapak kamu kan anggota Aduh. DPR. Loh. Kan aku kan orang sederhana. Diki mah emang koret ya, kan ya. Iya, perhitungan banget. Kemarin aja Yupi aku nggak dibalikin. Nah, Lah Yupi doang. Pak, boleh ditampilin lagi, Pak, itunya soalnya, Pak, LKPD-nya. Boleh. Bapak juga sudah membagikan padahal di grup sama Evi ya. Nanti Bapak tampilkan lagi. Nah. Tuh. Silakan diisi, dianalisis. Kira-kira apa sih nama peraturan sekolah yang sering dilanggar? Lalu kira-kira alasan siswa melanggar itu apa? Serta sanksi yang tepat. Setelah itu kalian menuliskan kira-kira solusinya apa. Pak, kayak gini betul nggak, Pak? Coba-coba Bapak lihat. Nah, iya. Ini sudah mulai bagus nih. Sok tinggal dikembangkan ya. Jangan mati kreativitas. Baik, Pak. Silakan. Pak, lihat nih Pak, punya kelompok saya. Tolong koreksi dulu, Pak. Bentar, Bapak ke sana dulu. Tania dan Ahmad. Ini sering dilanggar ya? Siswa bolos pelajaran itu ya? Iya, Pak. Itu ceritanya Kania banget, Pak. Makanya dia nulis itu. Iya, Oh, aku seperti itu? full Herni. Enggak ya? Enggak, mungkin Kania observasi nih, suka ngeliat teman-temannya, oh bolos. Iya, bagus-bagus. Ini udah bagus nih, tinggal solusinya mungkin lebih konkret aja, Kania ya, solusinya. Iya, Pak. Lebih konkret aja. Pak, coba yang kelompok aku, Pak. Evi ya, Evi sebentar, Bapak ke sana dulu. Nah, Evi juga bagus nih. Sudah berani mengembangkan nih. Hanya mungkin di sanksinya boleh kalau misalnya dirasa berat, pelanggarannya boleh, sanksinya berat. Kalau misalnya ringan, ya sanksinya jangan terlalu berat juga gitu ya. Iya, Pak. Sudah bagus ini, sudah bagus. Sok tinggal, jangan mati kreativitas lah, Bapak pesan itu aja. Jangan mati kreativitas. Nah, sudah ya? Sudah ada yang siap tampil? Sudah ada? Pak, sudah. Saya sudah, Pak. Ani Sudah, siap, Pak, Ani? sudah. Menampilkan? Siap dong, Pak. Kita Siap. masih siap. Oke, silakan. Untuk kesiapannya, untuk Rina, Ani, dan Hela, silakan ke depan diiringi dengan tepuk tangan teman-temannya. Silakan tampil. Semangat. Bapak tuh sangat suka sekali siswa-siswa yang memang berani mengeksplor kemampuan berpikirnya gitu ya. Tinggal bagaimana kalian beraninya dulu. Masalah hasil, baik, buruk itu nomor sekian. Yang penting beraninya dulu. Oke. Kalau salah nggak apa-apa, Pak. Kalau salah. Nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Tidak ada orang belajar yang tidak salah. Kita akan lihat hasil pekerjaan dari Rina, Ani, dan Hela. Nih. Ayo, Rin, kita ke depan. Ayo, Pak. Ya. Nanti lain bisa mengomentari kira-kira atau memberi masukan, cocoknya ini sanksinya nih. Boleh.
Silakan, siapa yang mau membuka dulu antara Rina, Ani, dan Hela? Silakan. Ayo Rin, aku malu Rin. Kamu aja pembukaan. Boleh saya, Pak? Iya, silakan Rina. Sebentar, Pak. Tadi saya sudah diskusi, Pak, sama kelompok saya. Terus tadi juga udah searching ya sama Ani, sama Hela. Kita udah cari, Pak. Ada beberapa peraturan sekolah yang bukan kita ya, Pak, tapi setelah saya amati, ada beberapa yang dilanggar ternyata, Pak. Yang pertama misalnya nih, Pak, kan di peraturan sekolah itu dilarang boros pelajaran ya, Pak. Alasannya ya siswanya malas belajar. Sanksinya kalau menurut kelompok kami misalnya nanti guru bisa menghukum dengan lari keliling lapang misalnya gitu, Pak. Atau misalnya nanti ketika itu terus dilakukan berulang bisa dipanggil orang tuanya, Pak. Terus yang kedua, siswa menggunakan atribut dengan baik. Alasan melanggarnya kadang suka ada yang sok-sok keren, Pak. Rambutnya di gaya-gaya opo-opo Korea, terus atributnya asal aja gitu, Pak. Bajunya keluar-keluar, kayak gitu biar keren-kerenan gitu, Pak. Terus sanksinya bisa dengan memungut sampah misalnya, Pak. Untuk solusinya bisa dapat teguran dari guru piket. Yang ketiga, membawa buku paket. Alasannya karena lupa katanya, Pak. Padahal kan udah kalau jadwal pelajarannya harusnya udah disiapin ya, Pak. Terus sanksinya memungut sampah. Solusinya bisa teguran dari guru yang bersangkutan. Terus yang keempat, siswa ikut upacara. Alasannya biasanya siswa melanggar karena males ikut upacara, katanya Pak, pegel. Terus sanksinya, Pak. Herni suka pura-pura sakit, Pak, kalau mau upacara, Pak. Diki juga, Pak. Iya. Cie, bolos bareng. Terus sanksinya bisa lewat. Ya, Pak. Sebentar. Diki, nanti ketika ada orang yang berbicara tidak boleh memotong, ya. Tidak boleh memotong orang yang sedang berbicara. Ini nggak boleh nih. Ya. Iya, Pak. Kita dengarkan dulu pemaparan dari Rina. Kalau sudah selesai, Diki boleh berbicara setelah ini ya. Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Jadi yang keempat ini, kalau misalnya dilanggar, sanksinya bisa hormat bendera, Pak, biar menambah rasa nasionalisme. Terus solusinya bisa teguran dari guru piket. Yang terakhir, kan aturan di sekolah itu harus pakai sepatu hitam ya, Pak. Terus yang pada ngelanggar alasannya sepatunya dicuci, padahal enggak, Pak, itu pengen sepatunya warna-warni aja, kayak Silpan, Pak, kayak gitu, tiap hari sepatunya warna-warni kuning, merah, kayak gitu, Pak. Terus sanksinya sepatunya bisa disimpan pas pulang sekolah gitu, Pak, dirazia dulu, terus nanti dikasih lagi gitu. Terus solusinya bisa berupa teguran dari guru piket, Pak. Itu hasil kerja kelompok dari kelompok saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Rina, Ani, dan Hela. Kerja kelompoknya keren banget nih. Tepuk tangan dulu dong. Kita apresiasi ya. Nah, sekarang Diki nih yang tadi ngomong. Silakan. Pak, maaf sebentar, Pak, boleh ke toilet? Oh, boleh. Silakan Evi. Makasih, Pak. Kembali ya kalau sudah selesai. Silakan Diki, ada nggak yang mau Diki tambahin atau mungkin peraturannya berbeda gitu dengan hasil diskusi Diki? Silakan. Ada, Pak, ini, Pak, aturan yang ininya tuh harus piket, Pak. Cuman banyak yang melanggar, alasannya biasanya nggak mau capek, Pak. Nggak mau ikut bersih-bersih. Ya. Iya. Sanksinya apa kira-kira? Sanksinya biasanya suka bayar uang kebersihan, Pak. Denda begitu ya? Iya, denda, Pak, denda. Oke. Solusinya gimana supaya tidak melanggar lagi tuh? Solusinya dibuat kesepakatan kelas, Pak. Oh, oke. Iya, biasanya gitu.
Melalui musyawarah ada kesepakatan kelas. Oke. Iya, Keren, Pak. Dik. Ya. Keren ya. Nah, Bapak hari ini cukup satu kelompok. Yang kelompok yang lain Bapak akan simpan di minggu depan. Nah, nanti juga kelompok yang ini boleh tampil lagi kalau misalnya ada pembaharuan ya. Silakan, selamat berdiskusi. Bapak sangat menghargai kreativitas, jangan berhenti berkreativitas. Lakukan sebaik mungkin ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk diskusi hari ini. Pak mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Tugasnya Silakan. minggu depan dikerjakan di mana, Pak? Di buku atau di karton, Pak? Nah, untuk minggu depan, karena kita masih punya Sabtu Minggu nih, silakan boleh di karton. Kalian bisa print ya, bisa print di warnet atau mungkin kalau kakaknya punya printer, silakan minta diprintkan, ditempel di karton buat semenarik mungkin. Boleh dikasih foto-foto kalian, boleh. Nanti Bapak akan pajang di belakang kelas. Ya? Iya, Pak. Foto Persib boleh kan, Pak? Jangan dong, harus sesuai dengan tema bahasan kita. Maksudnya fotonya tuh foto Diki. Misalnya di sini Pak, ya. foto Diki sama Evi nih sebagai yang membuat tugasnya, ya. Seperti itu. Oke, Pak. Nanti saya tempel ini, Pak, foto Silvan yang lagi pakai sepatu warna-warni, Pak. Ada. Jangan sirik, kamu tuh suka sirik ya. Nah, coba Bapak pengen tahu dulu nih ke Silvan. Menurut Silvan, ketika Silvan pakai sepatu warna-warni itu benar atau salah? Kalau di luar sekolah benar, Pak. Iya, kalau di sekolah harusnya salah sih, Pak. Nah, tapi jadi berarti keren, sih, Pak. Iya, jadi walaupun keren, tetapi ada aturan. Makanya di awal Bapak menyebutkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kalian berada, di situ ada hukum yang mengatur. Ya, oke. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak pengen tahu dari Hernis. Ya, Hernis, Pak. Ya. apa yang Hernis pelajari hari ini? Oke, alhamdulillah Pak, hari ini saya belajar mengenai norma-norma Pak. Tadi kan ada norma kesopanan, kesusilaan, hukum. Terus satu lagi apa ya Pak, tadi saya lupa. Kesopanan. Iya, agama juga. Agama Nah, juga. dan saya juga tadi belajar juga bentuk-bentuk pelanggarannya. Jadi saya tahu Pak, dan ternyata norma itu kan tidak boleh dilanggar Pak. Betul, Hernis betul. Norma tidak boleh dilanggar, karena kalau misalnya dilanggar akan mendapatkan sanksi. Baik sanksinya hari itu juga atau ke depannya, ya. Nah, Bapak mengingatkan kepada kita semua untuk memperdalam materi. Minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, ya, tentang materi yang lebih menarik lagi pokoknya. Karena minggu depan kita belajar tentang perilaku norma sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian pelajari, nanti Bapak materinya seperti biasa akan mengirim melalui wali kelas di grup WA kalian. Jangan lupa dibaca, ya. Dan nanti sore kalian harus menyelesaikan beberapa tugas yang Bapak kirim melalui wali kelas, ya. Bapak sudah siapkan beberapa soal melalui aplikasi Google Form. Silakan diselesaikan dengan baik. Jangan sampai tidak mengerjakan. Pak, kapan batas waktu maksimal mengumpulkannya? Malam ini sebelum jam 24. Oke? Bisa ya? Semoga kalian sehat selalu, dan mari sebelum pembelajaran selesai kita mendoakan kedua orang tua agar selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki untuk kita semua, ya. Amin. Amin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak rasa cukup. Tinggal kalian melalui tanggung jawab yang penuh mengerjakan tugas-tugas yang ada. Sebelum pulang, Bapak ingin kita berdoa dulu.
agar dalam perjalanan kita diberikan keselamatan, serta sampai rumah jangan lupa cium tangan kedua orang tua. Ya, silakan doa dipimpin oleh siapa lagi ya? Ani nih, Ani. Silakan Ani. Saya, Pak. Iya, silakan. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sikap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk regu piket jangan lupa, regu piket ya, jangan lupa. Iya Pak, siap.